Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apa yang disampaikan para asatidz sebelumnya adalah ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Kita berharap seluruh para asatidz yang telah menyampaikan ilmu, Allah jadikan ilmu itu bermanfaat buat dunia, bahkan insya Allah sampai kepada negeri akhirat. Karena salah satu amal yang tidak akan putus sampai kewafatan kita, bahkan setelah kewafatan kita sampai hari kiamat. Bahkan setelah kiamat memberikan manfaat adalah salah satunya ilmu yang bermanfaat. Wabil khusama kita muliakan Bapak Puspawardoyo, Allah berikan kesehatan, keafiatan, Allah jadikan mafatih lil khair maghaliq lisyar, membuka kebaikan, penutup keburukan, wabil khusus dalam lingkungan keluarga besar Solo Group, dan semua kita diberikan Allah senantiasa kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan dunia bahkan sampai kepada negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, yang setelah sama kita dengar luar biasanya penjelasan, begitu sempurna penjelasan tentang wakaf. Dan ini satu gambar memang kita ini sangat cinta dengan wakaf. Kita berharap kita bagian orang-orang yang mengamalkan wakaf itu. Disebutkan dalam satu hadis, saya kira Anda mengajak saya dan kita semua agar kita juga ada bahagian, dan saya kira memang sudah, hanya memberikan dorongan buat pribadi dan kita semua. Satu hadis Rasulullah SAW, bahwa wakaf itu sangat luas sekali, bahwa wakaf itu sangat tidak terbatas. Satu hadis Nabi menyebutkan, hadis ini daripada Anas bin Malik, sab'un yajri lil abdi ajrahunna wa huwa fi qabri ba'da mauti. Ada 7 amalan yang terus mengalir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya, pahalanya, manfaatnya kepada seorang hamba meskipun dia sudah masuk alam kubur setelah kematiannya. Yang pertama Nabi sebutkan, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu agama. Jadi orang-orang yang mengajarkan ilmu agama sebagaimana para asatidz tadi telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat, terus mengalir ketika kita sudah sampai kepada alam kubur, setelah kiamat, amal itu akan membawa kemuliaan buat kita semua. Yang kedua Nabi sebutkan ajra naharan. Orang yang mengalirkan sungai buat parit, aliran air, irigasi, itu bukan memberikan manfaat buat orang banyak. Disebutkan dalam hadis ini, itu juga bahagian amalan yang terus mengalir pahalanya. Meskipun kita sudah berada di alam kubur. Karena memang semua kita akan kembali kepada alam kubur. Yang ketiga Nabi sebutkan, hafara bi'ran, orang yang membuat sumur yang manfaatnya diberikan kepada orang banyak. Anda teringat saudara ketika belajar di Yaman. Di Yaman itu saya lihat banyak sumur-sumur air minum yang gratis diberikan di mana-mana. Orang punya rezeki, mereka buat sumur gratis, mereka buat air minum gratis di jalan-jalan, walaupun padang pasir kadang kosong tidak ada bangunan, tapi di mana-mana ada air minum. Gampang mencari air minum, saudara. Inilah mungkin salah satu amalan juga daripada bentuk wakaf. Hafarabi, orang yang membuat sumur. Kita berharap juga Allah berikan banyak wilayah-wilayah di Indonesia ini yang tidak punya air. Kita bisa buatkan sumur bor dan sebagainya. Ini juga bagian daripada bentuk wakaf. Kita diniatkan untuk digunakan kepada umat oleh umat, bahkan kepada seluruh makhluk. Yang keempat kata Nabi, qarasa nakhlan, orang yang menanam kurma.
Atau juga pohon yang lain. Pohon apa saja kita tanam yang baik tentunya bermanfaat buat umat, bermanfaat buat orang yang beriman, bermanfaat buat siapa saja. Itu ternyata jadi amal yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika pohon itu jadi berteduh buat orang. Buahnya dimanfaatkan, dimakan oleh orang. Maka manfaatnya, nilainya, pahalanya mengalir, kata Nabi. Meskipun kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang kelima Nabi katakan kata Nabi yang membangun masjid itu pahalanya terus mengalir. Apapun yang Anda berikan untuk bangun masjid. Tadi sudah disampaikan, satu sak semen kah, pasir kah, keramik kah, apa saja. Tidak perlu dipilih mana saja dari bangunan masjid berikan. Kadang ada orang bangun masjid dia pilih ini keramik untuk mihrab. Tidak mesti pun seperti itu. Apa saja yang dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, maka pahalanya itu terus mengalir sampai hari kiamat. Kelak orang yang akan memberikan itu akan mengambil hasil panennya ketika dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Nabi sebutkan siapa orang yang membangun masjid, Allah akan bangunkan satu rumah, satu istana di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita bahagian di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan ada yang sederhana. Nabi katakan yang keenam, warasa mushafan. Orang yang mewariskan mushaf, orang yang mewakafkan mushaf, orang yang meninggalkan, membagikan, memberikan mushaf Al-Quran, maka itu juga bagian yang pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat, meskipun kita sudah berada di alam kubur. Yang ketujuh, taraka waladan yastaghfirlah ba'da mauti, meninggalkan seorang anak yang senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kewafatan kita. Dia mohon ampun kepada Allah. Kadang kita lupa mendoakan ibu kita, ayah kita. Kadang kita doakan orang lain. Calon kita doakan, tapi kadang ibu kita tidak kita doakan. Ayah kita yang telah berjuang habis-habisan tidak kita doakan. Padahal itu amal yang luar biasa bagi mereka. Kan kita semua akan kembali kepada Allah, saudara. Tidak ada amalan yang termahal bagi orang yang sudah meninggal dunia. Disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ma min mayyitin illa kal gharikil muta'awwid yantadhiruna da'watan minal ab wal wal asdiqa. Tidaklah dari orang yang meninggal dunia yang disebutkan kecuali mereka bagaikan orang yang tenggelam. Mereka nunggu-nunggu doa, berharap doa dari ibunya, ayahnya, keluarganya, sahabatnya, rekannya, bahkan seluruh orang yang beriman. Wa idza wajada da'watan minhum fahuwa khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, kalau mereka mendapatkan kiriman doa dari orang-orang yang hidup itu, kata Nabi, itu lebih bermanfaat bagi dirinya daripada dunia dan isinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf merupakan satu amal yang sangat menguntungkan, bahkan menyelamatkan bagi kita orang yang beriman. Jangan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum ada satu amal wakaf yang kita lakukan dalam hidup ini. Tadi sudah Nabi berikan rincian yang begitu luas. Bukan hanya satu sisi, bukan hanya satu model. Banyak model-model yang bisa kita lakukan sehingga amal itu terus mengalir setelah kewafatan kita. Kelak ketika kita disuruh tanya, disuruh tulis amal-amal yang kita lakukan di dunia, insya Allah ada satu catatan amal kita pernah lakukan amal wakaf itu. Saudara, dalam Daqaiqul Akhbar pernah disebutkan, nanti dikubur ada malaikat yang datang kepada si mayit. Si malaikat mengatakan, ya mayit, uktuma amilta minal hasanah. Mayit, coba kau tulis sekarang apa yang pernah kau lakukan yang baik-baik. Oh, kalau disuruh yang baik-baik enak. Pernah zikir, pernah sholat, baca Quran, silaturahim, infak, sedekah, wakaf. Setelah selesai ditulis, selesai. Walan uktub ma amilta minas sayyi'ah. Sekarang
Coba kau tulis seluruh perbuatan yang pernah kau lakukan dari yang buruk-buruk. Ini ngeri, saudara. Kita tidak usah sampai ada malaikat di sisi. Ya memang senantiasa malaikat ada bersama kita. Kita sendiri saja catat. Catat di kertas. Coba kita catat. Keburukan yang pernah kita lakukan di alam ini, saudara. Rasanya kita tidak sanggup mencatat. Saking mengerikan. Menjijikkan. Kita berharap dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu. Bagaimana mencatatnya? Coba kita bayangkan berapa banyak orang hari ini ketika mencatat ingat dosanya. Banyak dulu orang punya dosa ketika SMA, makan goreng 3, ngakunya 2. Ngaku, saudara. Bayar itu. Bayar. Artinya seluruh amal kita telah akan ditayangkan oleh Allah. Akan ditunjukkan oleh Allah. Kan Allah sebutkan dalam At-Taghabun. Ini ayat yang terakhir sehingga akan saya bacakan. Za'amal ladzina kafaru allan yab'atsu. Ketika orang-orang kafir berpendapat bahwa orang yang sudah mati tidak dibangkitkan lagi. Qul bala wa rabbi. Katakan ya Muhammad kepada mereka, katakan kepada umat-umatmu ya Muhammad, ayyab'atsu, bahwa Allah akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Wa nunabbiukum bima amiltum, bahkan bukan hanya itu kata Allah, bahkan kami akan tayangkan, kami akan filmkan, kami akan tunjukkan apa-apa yang pernah kalian lakukan di dunia. Termasuklah kalau kita pernah melakukan wakaf, melaksanakan amal wakaf, mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, itu pun titipan Allah, saudara. Kita hanya dijadikan sebagai sarana buat Allah. Bersyukurlah kepada Allah kalau kita dijadikan Allah sebagai satu sarana. Kita berharap Allah jadikan kita orang-orang yang cinta kepada amal wakaf. Dan pastikan sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa amalan wakaf yang diajarkan Nabi, yang disampaikan Nabi, yang digambarkan oleh Nabi, kita punya amalan satu daripada semua itu. Kalau bisa semua itu punya kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat, saudara. Saya, saudara, kita bersama Muhammad Sya'ban Siregar dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Silakan, ini saya lihat tadi ada beberapa daerah, bahkan beberapa provinsi hadir, hampir seluruh Indonesia. Ada, silakan kalau main ke Pematang Siantar dekat dengan Danau Toba, silakan singgah ke pondok pesantren kita, pondok pesantren Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Manba'ul Ulum wal Hikam. Sekian, mohon maaf, semoga Allah berikan kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan kepada kita semua, wabil khusus pada seluruh keluarga besar Rumah Makan Wong Solo. Amin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.